Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 14 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya seorang caleg di Sumsel ditangkap karena membawa senjata api, serta eksepsi Akil Mukhtar ditolak. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Calon anggota legislatif asal Partai Keadilan Sejahtera PKS ditangkap anggota Polres Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan karena kedapatan membawa senjata api jenis FN. Calon anggota legislatif asal PKS tersebut ditangkap saat pulang dari sosialisasi dari daerah pemilihannya. Arya Tabing, calon legislatif asal Partai Keadilan Sejahtera PKS asal Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan yang akan bertarung memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Oku Timur pada bulan April tahun 2014, ditangkap anggota Polres Oku Timur. Caleg asal PKS tersebut ditangkap karena kedapatan membawa senjata api jenis FN. Tersangka ditangkap saat terjadi razia rutin yang dilakukan Polres Oku Timur saat dirinya pulang dari sosialisasi di Dapil 4 Kabupaten Oku Timur. Dari pengakuan tersangka Arya Tabing, senjata api tersebut ia gunakan hanya untuk berjaga-jaga. Menurut caleg asal Partai PKS, situasi yang kurang aman serta ancaman dari pesaingnya membuat dirinya nekat membeli senjata api tersebut. Untuk keamanan aja. Keamanan apa, Pak? Jadi Kenapa kok? Apa memang di sana tidak aman, Pak? tidak aman, Pak. Tidak aman kenapa? Ya nggak tahu, Pak. Kalau dengar-dengar nggak aman aja, namanya lewat tempat sepi, debu. Bapak waktu bawa pistol ditangkap itu sebelumnya dari mana, Pak? Dari rumah, Mau kemana? silaturahmi ke masyarakat yang saudara-saudara. Mau sosialisasi kampanye, Pak? Sudah pulang. Pulang dari kampanye. Caleg asal partai nomor 3 tersebut dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Karena kasus tersebut, dirinya mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai caleg dan berkonsentrasi untuk menghadapi kasusnya. Dari Oku, Sumatera Selatan, Safety Feriansyah melaporkan. Setelah terjadi keterlambatan, logistik berupa surat suara akhirnya tiba di KPU Kota Bengkulu. Namun setelah dilakukan penyortiran, ditemukan ratusan surat suara untuk DPRD Provinsi dinyatakan tidak bisa digunakan karena adanya perbedaan warna dari warna yang sebenarnya. Sebanyak 764 box logistik berupa surat suara tahap kedua siang tadi tiba di KPU Kota Bengkulu. Pendistribusian ini memang terlambat selama 2 hari dari jadwal yang sudah ditentukan karena ada kendala kerusakan dari truk pengangkut logistik tersebut. Namun setelah dilakukan penyortiran ternyata ditemukan sebanyak 700 surat suara untuk DPRD Provinsi yang dinyatakan tidak bisa digunakan karena adanya perbedaan warna dari warna yang sebenarnya. Di mana warna yang sebenarnya yakni biru, sementara yang dinyatakan rusak berwarna ungu. Tak hanya perbedaan warna, logistik yang tiba ini juga terdapat kerusakan pada dus untuk stiker segel. Sebanyak 5 dus hancur akibat terkena air hujan, namun tetap bisa digunakan karena stiker segel di dalamnya tidak ikut rusak. Terkait permasalahan ini, pihak KPU Kota sudah melaporkan kepada KPU Provinsi untuk segera dibuat berita acara penggantian ke KPU Pusat. Memang ada beberapa yang kertas suara itu yang terjadi degradasi warna ya. Ini sekitar 766 buah dan akan kita sampaikan nanti laporan itu kepada KPU Provinsi, kemudian akan sampaikan ke KPU RI untuk dilakukan penggantian. Setelah logistik ini semua sudah dilakukan penyortiran, selanjutnya pihak KPU Kota akan melakukan pelipatan surat suara. Di mana pelipatan surat suara ini KPU melibatkan tenaga pelipat sebanyak 250 orang warga, ditargetkan 1 minggu akan selesai. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik membenarkan bahwa Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat
telah mengambil cuti kampanye selama 2 hari untuk kampanye pemilu 2014. Menurut Husni, cuti Presiden sebagai juru kampanye tak perlu dipersoalkan karena Presiden mampu menyetujui sendiri kapan ingin cuti. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan beberapa hari menjelang kampanye terbuka yang akan dimulai pada tanggal 16 April 2014 mendatang, Presiden SBY telah mengambil cuti selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 dan 18 Maret 2014 untuk kampanye pemilu 2014 di Dapil Jawa Tengah 6 Kota Magelang dan Dapil Jawa Timur 6 di Kabupaten Tulung Agung serta Kabupaten Blitar. Tanya Presiden SBY, Husni mengaku telah mendapat tebusan surat izin cuti dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang memberitahukan sejumlah menteri yang akan mengajukan cuti. Sedangkan untuk cuti kampanye kepala daerah disampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu terkait pengajuan cuti kampanye Presiden SBY sebaiknya tak perlu dipersoalkan. Sebab Presiden mampu menyetujui sendiri kapan dirinya ingin mengajukan cuti karena tidak ada aturannya. Kalau para menteri dan pejabat negara itu meminta cutinya itu izinnya ke presiden. Sementara untuk yang presidennya dia menyetujui sendiri kapan mau cutinya karena memang tidak ada aturannya. Nah, Menteri Sekretaris Negara sudah menyampaikan kepada kami siapa saja yang sudah mengajukan cuti, termasuk surat pemberitahuan cuti terhadap Presiden. Sejumlah menteri yang bervariasi dengan partai politik telah mengajukan cuti kampanye, diantaranya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan Mangindaan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Suswono. Adapun kampanye terbuka pemilu legislatif akan berlangsung mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2014 yang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPU. Dalam kampanye berlangsung selama 21 hari tersebut, peserta pemilu juga bisa melakukan kampanye terbuka melalui media massa. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Eksepsi mantan Ketua MK Akil Mukhtar ditolak. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.